Oke, kita lanjut. 3 dari 4 tahap pertempuran telah mengakhiri pertempuran mereka saat energi spiritual menjadi tenang. Hanya yang paling kanan yang masih memiliki riak fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, menyebabkan tanda-tanda distorsi samar di angkasa. Itu adalah tahap pertempuran antara Sue Tianhe dan Wu Ling. Anggota tim dari kedua tim tersebut memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing karena menurut perhitungan poin, kedua tim hanya memiliki masing-masing 2 poin. Yang berarti bahwa 2 rekan satu tim mereka di setiap tim memperoleh kemenangan saat memiliki satu seri, kedua tim memiliki jumlah poin yang sama. Dengan demikian, pertempuran antara kapten mereka akan menentukan apakah mereka bisa masuk ke 4 terbaik. Sue Tianhe ini benar-benar tangguh, mampu bertarung dengan Wu Ling sampai tingkat seperti itu. Shen Changsheng dan yang lainnya mengungkapkan keheranan pada ekspresi mereka. Wu Ling adalah jenius paling menonjol di Akademi Spiritual Bela Diri. Karena fakta bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya di babak eliminasi, dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi meski begitu, dia masih tidak bisa mengalahkan Sue Tianhe dengan mudah. Sue Tianhe adalah pangeran di klan Dewa Darah, latar belakangnya hanya akan lebih kuat dibandingkan dengan Wu Ling, bukan lebih lemah. Luoli berbicara dengan nada lembut. Dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang klan Dewa Darah. Meskipun Wu Ling adalah cucu dari dekan Akademi Spiritual Bela Diri, dasar dari sebuah akademi masih kalah dengan klan Dewa Darah. Aku juga tidak tahu siapa yang akan menang. Mu Chen mengangguk setuju. Dalam hal hubungan, dia masih berharap Wu Ling muncul sebagai pemenang. Lagi pula, dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Sue Tianhe, karena dia berharap untuk secara pribadi membantai orang ini yang memiliki niat buruk untuk Luoli. Pertempuran ini akan sangat intens. Ketika semua orang mendengar pernyataan itu, mereka mengangguk setuju saat mereka melihat battle stage yang kolosal tanpa mengedipkan mata. Di wilayah yang luas ini, setiap orang memusatkan perhatian mereka pada tahap pertempuran pada saat ini, terutama siswa Akademi Spiritual Bela Diri, mereka semua memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Saat ini, Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Sein dan Akademi Spiritual Myriad Phoenix telah memasuki 4 terbaik. Jika Akademi Spiritual Bela Diri mereka gagal di sini, itu pasti akan berdampak besar pada moral mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, 2 gelombang energi spiritual yang tak terbatas dengan panik bentrok di tahap pertempuran kolosal, dipisahkan oleh warna merah darah dan kuning tua, membelah panggung menjadi 2 wilayah. Sosok Sue Tianhe dan Wu Ling praktis ditelan oleh energi spiritual yang tak terbatas dengan hanya ledakan gemuruh yang terdengar setiap kali 2 gelombang energi spiritual yang mengerikan itu bentrok. Dilihat dari dampak energi spiritual, pertempuran antara keduanya sudah mencapai. Saat 2 gelombang energi spiritual bentrok, raungan penuh kekerasan bergema dari battle stage. Raungan itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh manusia, itu terdengar seperti auman kera. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya saat gelombang suara menyebar, mendorong energi spiritual berwarna merah darah kembali. Adegan itu langsung menyebabkan kegemparan yang tak ada habisnya. Tatapan Mu Chen dan Luoli juga menyempit dalam sekejap, mengalihkan pandangan mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari siluet besar dalam energi spiritual berwarna kuning yang tak terbatas. Itu adalah gambar sekitar beberapa ratus meter, sepertinya kera berwarna kuning tua. Kera itu memegang tiang hitam besar dengan ekspresi buas, matanya juga dipenuhi dengan keganasan dan haus akan pertempuran. Saat kera raksasa muncul, energi spiritual antara langit dan bumi mulai mendidih. Mu Chen tidak bisa menahan ekspresinya berubah saat dia berseru kaget, peringkat 15 dari peringkat bumi Myriad Beast Record, kera perang surgawi. Di sisinya, Luoli juga mengungkapkan ekspresi heran karena dia jelas tidak pernah berharap Wu Ling sebelumnya telah menyempurnakan inti jiwa dari kera perang surgawi. Sepertinya Akademi Spiritual Bela Diri juga terkait dengan ini, jika tidak, bagaimana Wu Ling bisa memurnikan esensi jiwa binatang spiritual yang begitu kuat dengan kekuatannya sendiri. Betapa mengerikan, jadi Wu Ling menyembunyikan kartu truf seperti itu di bawah lengan bajunya. Shen Changsheng dan yang lainnya juga berseru kaget, yang segera digantikan oleh rasa iri. Esensi jiwa binatang spiritual yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa.
Tidak hanya seseorang membutuhkan peluang besar, itu juga membutuhkan bantuan para ahli yang kuat. Kalau tidak, orang itu hanya akan dilahap oleh Soul Essence sebagai gantinya. Meskipun mereka semua telah menyempurnakan esensi jiwa ketika mereka berada di tahap roh, esensi jiwa binatang spiritual mereka tidak kuat. Jadi, saat mereka menjadi lebih kuat, kekuatan Soul Essence juga akan perlahan memudar dan tidak lagi dapat digunakan, kecuali mereka menyempurnakan Soul Essence dari Spiritual Beast yang kuat dari Myriad Beast Record saat mereka berada di Spirit Stage. Sue Tianhe tidak akan bertahan lama. Li Xuantong melihat ke atas panggung. Ketika Wuling mengungkapkan kartu asnya, kebuntuan di antara mereka langsung pecah. Energi spiritual merah darah yang deras didorong mundur dan, jelas, menurut situasi ini, Wuling mungkin akan memenangkan pertempuran. Tidak sesederhana itu. Luo Li, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dalam ketidaksetujuan saat matanya tertuju pada siluet yang tertutup energi spiritual berwarna merah darah saat rasa dingin melintas. Mu Chen juga mengamati dengan cermat battle stage karena dia juga ingin tahu apa lagi yang disembunyikan Sue Tianhe di balik lengan bajunya. Menghadapi Wuling yang saat ini kuat, bisakah dia menang? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kera besar yang Wuling telah mengambil bentuk melambaikan tiang besarnya, menyapu sejumlah besar energi spiritual merah darah yang menghancurkan bumi. Setelah itu, Wuling mendorong tiangnya maju bersama dengan badai angin menuju siluet yang tersembunyi dalam energi spiritual berwarna merah darah. Wuling tidak menahan diri dalam gerakan itu saat badai angin tiang meninggalkan bekas samar di angkasa saat bergerak dan energi spiritual merah darah yang padat meledak. Energi spiritual merah darah samudera yang tak terbatas ditekan hingga hanya puluhan meter. Selanjutnya, energi spiritual itu juga hancur di bawah angin puyuh kutub. Tiba-tiba, tepat ketika tiang itu akan benar-benar menghancurkan energi spiritual berwarna merah darah, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Tiba-tiba, tinju yang kuat, ditutupi sisik merah darah, keluar dari energi spiritual berwarna merah darah dan bentrok dengan tiang raksasa. Di bawah pengaruh dua kekuatan yang menakutkan, retakan mulai menyebar di tanah di bawah. Saat angin puyuh dari dampak menimbulkan kekacauan, semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan Wuling, yang saat ini dalam bentuk kera kolosal, didorong mundur, meninggalkan alur jejak kaki yang dalam di tanah. Apa? Banyak orang berteriak keheranan saat tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian ketika mereka melihat energi spiritual berwarna merah darah. Apa yang dilakukan Sue Tianhe? Bagaimana dia bisa mendorong kembali kera perang surgawi? Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya juga berubah. Tatapan Mu Chen tertuju pada energi spiritual berwarna merah darah. Sebelumnya, ketika kepalan besar yang ditutupi sisik merah darah muncul, dia bisa merasakan gerakan yang berasal dari telur hitam, yang merupakan bentuk 9 Netherbird saat ini. Sue Tianhe ini juga telah menyempurnakan esensi jiwa binatang spiritual yang kuat. Tatapan Mu Chen berkedip saat ekspresinya sedikit serius. Orang itu benar-benar sangat menyembunyikan itu. Energi spiritual berwarna merah darah perlahan menghilang dan, dalam prosesnya, semua orang bisa melihat sosok kolosal secara bertahap muncul di mata mereka, semakin jelas dalam pandangan mereka. Ketika sosok kolosal itu menghilang, banyak orang menghirup udara dingin. Itu adalah binatang humanoid kolosal dalam sisik merah darah. Binatang kolosal itu juga ditutupi lapisan pelindung darah yang tebal, dengan paku tulang merah darah di punggungnya. Penampilannya sangat ganas saat gelombang aura buas dipancarkan saat menyebar ke seluruh langit dan bumi. Apa itu? Peringkat 13 dari peringkat bumi Myriad Beast Record, Demonic Blood Beast, Luo Li berkata dengan lembut saat matanya dipenuhi rasa dingin. Binatang darah iblis dari peringkat 13, hati Mu Chen tersentak mendengar kata-katanya. Dikatakan bahwa binatang darah iblis adalah spesies kebiadaban ekstrim, peringkat 13 dan hanya 2 peringkat di bawah 9 Netherbird. Dari titik itu saja, seseorang dapat mengurangi seberapa kuat binatang darah iblis itu. Tetapi karena fakta bahwa binatang itu memiliki sifat yang sangat biadab, itu akan mempengaruhi orang yang menyempurnakannya, menanamkan sifat biadab ke dalam orang itu. Di klan Dewa Darah, ada Laut Darah. Laut Darah dibuat oleh klan Dewa Darah dari mengorbankan esensi darah dari banyak orang. Melalui itu, mereka mencapai kesepakatan untuk memperkuat kedua klan mereka secara menguntungkan. Pada saat ini, murid Luo Li yang jelas dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim.
Selama bertahun-tahun, klan Dewa Darah telah dengan berani menyerang wilayah klan Dewa Luo kita, membawa orang-orang kita untuk memperbaiki Laut Darah dan memelihara binatang darah iblis. Mu Chen sedikit terkejut, meskipun menyadari bahwa pertempuran antar klan sangat kejam. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Dewa Darah akan begitu kejam. Tidak heran klan Dewa Luo dipenuhi dengan kebencian terhadap klan Dewa Darah. Mu Chen menatap gadis yang menggigit bibirnya yang kemerahan dan tidak bisa mengendalikan rasa kasihan yang muncul di hatinya. Tanggung jawab di pundaknya jauh melampaui harapannya. Dia memiliki ratusan juta orang untuk dilindungi dan dia hanya bisa meninggalkan klan Dewa Luo selama 2 tahun untuk berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Pengorbanannya membuat Mu Chen merasa hatinya tersumbat. Dia telah diam-diam berkorban begitu banyak untuknya. Dia menghirup seteguk udara saat dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Luo Li. Dia tidak berbicara karena dia tahu bahwa saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi sosok kolosal seperti klan Dewa Darah. Tapi suatu hari, dia akan membalikkan seluruh klan Dewa Darah demi dia. Luo Li juga merasakan pikiran Mu Chen saat tangan kecilnya yang dingin juga mencengkeram tangan Mu Chen. Dia merasa aman saat dia berbicara dengan suara lembut. Wuling kalah. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat, memang, pertempuran di tahap pertempuran dibatalkan, bersama dengan Sue Tianhe mengaktifkan kekuatan binatang darah iblis, kekuatannya telah melampaui Wuling pada saat ini, kera kolosal terus-menerus didorong mundur dari tinju Demonic Blood Beast. Dari adegan ini, semua orang mengerti bahwa hanya ada satu hasil dari konfrontasi ini. Tabrakan lain terjadi. Demonic Blood Beast didorong ke belakang saat sebagian sisik merah darah di lengannya hancur, sementara kera besar itu dikirim terbang. Tubuh kolosalnya dengan cepat menyusut di udara, kembali ke bentuk manusia saat menarik tanda panjang di battle stage dengan cara yang menyedihkan. Wuling meludahkan seteguk darah segar, setiap bagian dari pakaiannya compang camping saat dia menatap binatang darah iblis, dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan. Dia tidak pernah berharap Sue Tianhe berada pada tingkat kekuatan ini. Di langit, Demonic Blood Beast dengan cepat menyusut juga dan kembali ke sosok Sue Tianhe. Dia memberikan pandangan mengejek pada Wuling. Dia menarik tangannya ke dadanya saat dia menyapu pandangannya keluar dan pada akhirnya, mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dan Luo Li. Senyum liar muncul dari sudut bibirnya. Melihat senyumnya yang memprovokasi, Mu Chen menyipitkan kedua matanya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dengan pukulan menghadap ke atas dan pada akhirnya menolaknya. Di bawah sinar matahari, pemuda itu memiliki sosok ramping dengan ekspresi tenang. Namun, sikapnya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan yang menggetarkan hati. Asap berangsur-angsur menghilang saat tahap pertempuran terakhir menutup pertempuran yang intens itu. Tentu, hasilnya tentu di luar ekspektasi semua orang. Karena tidak ada yang mengira Wuling akan kalah. Bagaimanapun, di antara 8 kapten, dalam hal ketenaran, Wuling berada di peringkat ketiga. Namun meski begitu, dia masih kalah. Kenyataan kejam membuat banyak orang menghela nafas dalam hati. Turnamen Akademi Spiritual besar kali ini benar-benar terlalu intens. Setiap siswa Akademi Spiritual bela diri saling memandang saat mereka merasa sedikit tertekan. Kekalahan Wuling berdampak besar pada moral mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa Wuling tidak bisa disalahkan karena dia sudah tampil sangat baik. Lagi pula, dia bahkan menggunakan kekuatan kera perang surgawi pada akhirnya. Tetapi siapa yang mengira Sue Tianhe memiliki kartu truf yang sama kuatnya yang tersembunyi juga? Dekan Akademi Spiritual bela diri mengerutkan alisnya di udara saat dia melihat siluet Sue Tianhe. Dia tidak bisa menahan mendengus dingin. Mereka yang berasal dari klan benar-benar menjijikkan. Ingin merentangkan tangan mereka untuk segalanya. Sepertinya kekalahan Wuling membuat Wu Tianwang ini sedikit tidak senang. Ketika 4 dekan lain di samping mendengar kata-katanya, mereka tahu bahwa dia tidak bahagia. Jadi, mereka tetap diam, karena tidak mungkin mereka melakukan sesuatu seperti menghilangkan kualifikasi Sue Tianhe. Jika mereka melakukannya, klan Dewa Darah pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Batuk. Karena Battle of the Best 8 telah berakhir, mari kita umumkan pertandingan berikutnya. Din Tiansheng dari Akademi Spiritual Saint terbatuk-batuk saat dia berbicara sambil tertawa samar. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Sue Tianhe benar-benar kuat, dia memiliki keyakinan mutlak pada Ji Xuan. Dengan demikian,
Dia percaya bahwa Akademi Spiritual Suci mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Keempat dekan mengangguk pada kata-katanya. Melihat reaksi mereka, Din Tainseng melambaikan tangannya saat suaranya yang kuat menyebar seperti guntur di langit. Pertempuran 8 terbaik telah berakhir. Mereka yang berada di 4 terbaik adalah 4 tim terkuat. Mereka akan menjadi protagonis dari turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Akademi Spiritual Santo, seiring dengan suara keras Din Tianzeng yang bergema, pilar cahaya yang cemerlang turun dari langit, menyelimuti Ji Xuan dan timnya di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akademi Spiritual Surga Utara, pilar cahaya lainnya jatuh saat tim Mu Chen yang terdiri dari 5 orang tetap diam saat cahaya menyinari tubuh mereka, menyebabkan busur cahaya muncul di tubuh mereka saat jumlah yang bergetar dan sorak-sorai yang menggelinding di lautan bergema. Di antara sorakan itu, sorakan dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling gila. Akademi Spiritual Segudang Phoenix, pilar cahaya lain turun. Tangan kiri Wen Qingxuan dengan erat mencengkeram tombak perang emasnya dengan rambut tergerai. Tangan kanannya berada di pinggang rampingnya. Sementara baju besi emas menutupi sosoknya yang menggairahkan dan lekuk tubuhnya yang indah. Wajahnya yang menawan memiliki kebanggaan yang sama seperti Phoenix dan saat matanya yang seperti Phoenix bergerak, dia memancarkan pesona yang mengejutkan. Di belakangnya, Piner, Leer dan 2 gadis lainnya adalah bunga-bunga cantik, menarik banyak perhatian. Akademi Dewa Darah, pilar cahaya terakhir turun ke kepala Sue Tianhe dan timnya dengan dia berdiri di depan. Dia menarik kedua tangannya ke dadanya saat dia mempertahankan ekspresi tenang, kecuali tatapan dinginnya, yang terus-menerus terkunci pada Mu Chen. 4 pilar cahaya menjadi yang paling fokus dari seluruh langit dan bumi. Keempat tim tidak diragukan lagi yang terkuat dan tidak ada yang akan menyangkal poin ini. Mereka telah menjalani setengah tahun dari babak eliminasi dan dalam pertempuran terakhir, mereka mengalahkan lawan yang sama kuatnya untuk berdiri di posisi mereka sekarang, menerima sorakan yang menghancurkan bumi dan tatapan kagum. Sejak 4 terbaik telah muncul, konfrontasi berikutnya akan lebih menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Saya menduga Ji Xuan dari Akademi Spiritual Sein memiliki peluang tertinggi. Kekuatan orang ini dalam dan tak terduga. Sulit dikatakan, Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix bukanlah lawan yang mudah. Jangan melihat betapa normalnya dia dari penampilannya dalam pertempurannya, bahkan Ji Xuan tidak berani meremehkannya. Ya, saya pernah mendengar dekan menyebutkan bahwa Wen Qingxuan tidak sederhana. Lalu, apakah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara sederhana? Bahkan Liu Qingyun kalah darinya dan berdasarkan kekuatan Liu Qingyun, dia mungkin sebanding dengan Wu Ling. Sue Tianhe itu juga, tidak ada yang tidak takut pada seseorang yang bisa mengalahkan Wu Ling. Babak pertempuran untuk kejuaraan turnamen Akademi Spiritual besar ini mungkin yang paling intens di abad terakhir. Bisikan yang memenuhi udara meledak, kekuatan keempat tim terlalu kuat dan tanpa melalui pertempuran terakhir, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Saat langit dan bumi dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggetarkan gunung dan lautan, keempat tim berdiri di 4 tahap pertempuran masing-masing dengan tenang saat mereka menyambut tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi mereka, bagaimanapun, tenang, tanpa riak di hati mereka. Salah satu tim yang bisa sampai sejauh ini adalah yang terkuat di antara semua akademi spiritual. Dengan demikian, hati mereka juga yang paling sulit untuk diguncang. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran selanjutnya akan dilakukan. Shen Changsheng memandangi 3 tim lain saat dia berbicara dengan ekspresi berat. Masing-masing dari ketiga tim itu sangat kuat dan salah satu dari mereka mungkin akan menjadi pertempuran yang sulit bagi mereka. Tidak peduli siapa lawan kita selanjutnya, kita hanya harus melakukan yang terbaik, Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Karena kami memilikimu dan Luoli, beban kami akan lebih mudah, Li Xuantong berkata sambil tersenyum karena tim mereka memiliki 2 hati, Mu Chen dan Luoli. Keduanya, satu dalam terang, sementara yang lain tetap dalam bayang-bayang. Mungkin banyak orang yang tidak sadar, tapi gadis yang tidak menunjukkan kemampuan apapun ini sebenarnya adalah sosok yang kuat yang tidak kalah dengan keempat kapten lainnya. Ketika Mu Chen mendengar komentarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap timnya dan tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia mengangkat kepalanya dengan mata menyipit.
Pada saat yang sama, Luo Li, Ji Xuan, Wen Qingxuan dan Sui Tianhe juga menyadarinya saat mereka mengangkat kepala mereka juga. Garis pandang mereka diarahkan ke cakrawala dan di cakrawala, ruang tiba-tiba mulai terdistorsi dengan keras ketika objek kolosal yang berukuran kira-kira beberapa ribu meter keluar dari ruang yang terdistorsi. Ketika semua orang melihat benda kolosal yang pecah dari luar angkasa, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Itu adalah cermin perunggu yang tingginya kira-kira beberapa ribu meter. Tepi cermin perunggu dipenuhi dengan rune yang sangat dalam, kuno dan tidak jelas. Permukaan cermin berwarna abu-abu gelap seolah-olah tertutup debu dan tidak bisa dilihat. Begitu cermin perunggu muncul, ruang di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan, seolah-olah benda yang sangat kuat yang tidak dapat ditahan telah muncul. Cermin perunggu diam-diam melayang di langit. Permukaan cermin yang tertutup debu memberikan perasaan seolah-olah bisa memantulkan apapun yang ada di dunia seribu besar. Itu, sok terungkap di mata Mu Chen saat dia merasa bahwa grid Meru demonik pilar di dalam tubuhnya bergetar halus. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih tercengang ketika ada sedikit riak dari halaman abadi. Itulah artefak surgawi dari 5 akademi spiritual besar, cermin penghakiman. Lampu pedang juga tak terkendali melonjak keluar dari tangan Luo Li saat teriakan pedang terdengar seolah-olah mencoba untuk berjuang bebas dari tangannya untuk bersaing dengan cermin perunggu misterius. Cermin penghakiman. Mendengar nama ini, semua orang merasa terkejut dan bahkan tatapan Mu Chen menjadi rumit. Secara umum, cermin penghakiman kurang lebih ada hubungannya dengan fakta bahwa dia bisa memasuki jalan spiritual dan bertemu Luo Li, karena cermin penghakiman yang ada di hadapannya memilih orang-orang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Peringkat apa artefak surgawi itu? Mu Chen menatap Luo Li saat dia bertanya dengan suara lembut. Mungkin di atas peringkat tinggi. Luo Li berkata setelah merenung sebentar. Mu Chen menghirup seteguk udara lagi. Di atas artefak divine tingkat tinggi. Mungkin hanya klan kuno dengan fondasi yang kuat yang dapat memiliki artefak surgawi yang begitu kuat, dia tidak pernah berharap itu muncul di 5 akademi besar. Legenda mengatakan bahwa cermin penghakiman ini telah diturunkan sejak zaman kuno. Sinar cahaya darinya bisa menembus penghalang pesawat apapun. Saat ia bersinar ke alam bawah, tidak ada yang bisa bersembunyi dari cahayanya. Luo Li terus menjelaskan. Dikatakan bahwa di zaman kuno, cahaya dari cermin penghakiman ini bahkan dapat membuat para ahli Sovereign Realm menjadi debu. Sangat mengerikan. Hati Mu Chen bergetar. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia bisa menggunakan cermin penghakiman ini untuk menemukan ibunya? Namun, pikiran itu terlintas hanya sesaat sebelum dihilangkan. Ibunya telah melalui begitu banyak upaya untuk menyembunyikannya. Jika dia pergi mengaduk-aduk hidungnya, itu mungkin dirasakan oleh klan misterius itu. Pada saat ini, Mu Chen tidak berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi klan itu. Itu hanya legenda, tapi cermin penghakiman ini tampaknya telah mengalami kesengsaraan selama zaman kuno dan dengan demikian, itu rusak. Seharusnya tidak memiliki kekuatan yang mengerikan lagi. Luo Li berbicara sambil tersenyum. Aku ingin tahu apa yang 5 dekan agung rencanakan dengan tiba-tiba memanggil cermin penghakiman. Susuan sedikit bingung saat dia mengungkapkan keraguannya. Cermin penghakiman bukan milik akademi spiritual manapun tetapi dibagikan di antara 5. Itu hanya bisa dipanggil dengan 5 dekan agung bertindak pada saat yang sama. Apakah untuk Battle of the Base 4 selanjutnya? Shen Changsheng berbicara dengan takjub. Seharusnya begitu. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang karena hanya alasan ini yang akan menjelaskannya. Kalau tidak, 5 dekan agung pasti tidak akan mengeluarkan artefak surgawi ini dengan mudah. Tepat ketika semua orang tersesat dalam tebakan dan keraguan mereka, Din Tiansheng dari Akademi Spiritual Sein di udara mengungkapkan senyum ringan saat dia menunjuk ke arah cermin penghakiman saat suaranya yang kuat terdengar di telinga semua orang. Semua tebakanmu benar, Battle of the Base 4 akan dimulai oleh Mirror of Judgment. Saat dia berbicara, sorak-sorai gunung yang bergetar dan lautan terdengar dalam sekejap, bahkan Mu Chen dan timnya terkejut di mata mereka saat mereka bertukar pandang. Battle of the Base 4 sepertinya semakin menarik. Cermin perunggu kuno yang kolosal melayang di cakrawala, mendistorsi ruang di sekitarnya saat ruang tampak di ambang kehancuran. Seolah-olah ruang tidak bisa menahan artefak surgawi.
Semua orang memusatkan pandangan mereka pada cermin penghakiman saat kekaguman dan keterkejutan terungkap di wajah mereka. Itu mungkin pertama kalinya semua orang melihat artefak surgawi yang mengerikan dengan tingkat seperti itu dalam hidup mereka. Apa hubungannya Battle of the Base 4 yang akan datang dengan cermin penghakiman? Menurut apa yang dikatakan Din Tiansheng, seharusnya begitu. Kalau begitu, ini menarik. Bisikan yang tak terhitung banyaknya menyebar karena banyak orang sedikit penasaran karena Battle of the Base 4 kali ini tampak sedikit berbeda. Itu bukan metode lotre biasa, tetapi metode lain. Namun, inilah alasan mengapa semua orang memiliki harapan untuk itu. Lagi pula, 5 akademi besar biasanya tidak akan mengeluarkan artefak surgawi seperti cermin penghakiman. Jadi, itu adalah pesta untuk mata mereka. Tentu saja, bukan hanya mereka yang penasaran, bahkan 4 tim terbaik menatap cermin penghakiman dengan heran, karena mereka tidak tahu bagaimana Battle of the Base 4 akan terjadi. Di bawah segudang penampilan, Din Tiansheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum. Dalam pertempuran 4 terbaik yang akan datang, keempat tim akan memasuki cermin penghakiman, dan Anda hanya memiliki satu tujuan, untuk keluar dari cermin penghakiman. Jika tidak ada satu pun anggota tim yang berhasil keluar, kualifikasi tim itu akan disita, dan perjalanan mereka di turnamen akan berakhir. Mata Mu Chen dan yang lainnya menjadi dingin, karena sepertinya ujian di cermin penghakiman memiliki kemungkinan berbahaya untuk kehancuran total. Meskipun dikendalikan oleh 5 dekan agung dan dengan demikian, tidak akan ada bahaya bagi kehidupan seseorang, mereka akan kehilangan kualifikasi mereka untuk memperjuangkan kejuaraan. Apakah kalian semua sudah mengerti? Din Tiansheng perlahan berbicara saat dia melihat keempat tim. Keempat tim mengangguk pada kata-katanya. Karena itu masalahnya, Din Tiansheng sedikit menganggukkan kepalanya saat dia melihat 4 dekan lainnya dan melanjutkan, kalau begitu, mari kita buka cermin penghakiman. Keempat dekan berdiri pada saat yang sama dan membuat gerakan mencengkeram dengan tangan mereka. 4 segel perunggu kuno terbang keluar dari tangan mereka saat mereka memancarkan cahaya. 5 lampu meledak dengan kecepatan tinggi saat mereka memasuki permukaan cermin penghakiman, yang tertutup debu. Suara mendengung yang aneh terdengar di antara langit dan bumi saat cermin penghakiman yang besar perlahan mulai berputar. Saat cermin penghakiman bergerak, ruang di sekitarnya mulai pecah, memperlihatkan retakan yang tampak mengerikan dan jurang yang gelap gulita. Dengan cermin penghakiman berputar, permukaan cermin, yang tertutup debu, perlahan mulai menjadi jernih saat cahaya redup dipancarkan darinya, tampaknya mampu menembus penghalang ruang. Di atas panggung, keempat tim menatap cermin bening dengan ekspresi berat. Ayo pergi. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara, mengeluarkan kulit kayu dan melambaikan tangannya, tidak berbicara apa-apa lagi. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya adalah yang pertama terbang keluar, berubah menjadi sinar cahaya saat dia melesat melintasi cakrawala, dan menyerang langsung ke cermin penghakiman, sebelum menghilang ke dalamnya. Setelah dia, Luo Li dan 3 lainnya dari timnya mengikuti di belakang. Pada saat yang sama ketika tim Mu Chen memasuki cermin penghakiman, 3 tim yang tersisa menyerbu masuk tanpa ragu-ragu juga. Saat keempat tim menghilang, permukaan cermin penghakiman terpancar dengan cemerlang, dan layar besar muncul, menampilkan keempat tim. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat wilayah ini, ruang di mana ujian cermin penghakiman akan berlangsung. Ketika Mu Chen dan timnya memasuki cermin penghakiman, mata mereka dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan untuk sesaat, sebelum menghilang. Saat cahaya menghilang, Mu Chen dan timnya meningkatkan kewaspadaan mereka, energi spiritual menutupi mereka saat mereka mengencangkan tubuh mereka dan melihat sekeliling dengan kewaspadaan. Setelah itu, mau tak mau ekspresi mereka berubah. Area tempat mereka berada tampaknya berada di kedalaman laut yang kacau. Lautan itu sangat luas, karena ujungnya tidak dapat dilihat, itu tidak dapat dipahami. Selanjutnya, ada tekanan mengerikan yang ada di lautan yang kacau ini, tekanan yang membuat Mu Chen dan timnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Ada bola cahaya redup di sekitar tim mereka, bola cahaya inilah yang mengisolasi mereka dari lautan yang kacau. Namun terlepas dari itu, tekanan yang tak terlukiskan masih terus menyerbu masuk. Lautan ini, tampaknya terbentuk seluruhnya dari energi spiritual.
Tatapan Mu Chen dari dekat melihat lautan kacau di luar bola cahaya saat dia berbicara dengan mata berkedut. Mendengar kata-katanya, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya langsung berubah saat mereka melihat sekeliling lautan yang kacau dengan ketakutan di mata mereka. Semua ini murni terbentuk dari energi spiritual. Itu membentuk seluruh lautan yang sebenarnya, seberapa menakutkan itu. Lebih jauh lagi, apa yang membuat hati mereka terguncang adalah kenyataan bahwa mereka tampaknya saat ini berada di lautan energi spiritual ini. Memikirkan hal itu, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya menjadi pucat. Bahkan jika lautan energi spiritual ini tidak dikendalikan oleh siapapun, tekanan itu sendiri lebih dari cukup untuk mencekik mereka. Mu Chen menyapu matanya saat dia menyadari bahwa ada 3 bola cahaya yang sama, mengelilingi 3 tim lainnya. Pada saat ini, mereka juga melihat-lihat tempat yang tidak dikenal ini. Dalam waktu 10 napas, perisai cahaya yang melindungi kalian semua akan hancur. Ujung lautan energi spiritual ini berada tepat di atas Anda, dan di sini, Anda semua diizinkan untuk melakukan segala cara yang Anda miliki. Selama Anda dapat mencapai akhir, Anda akan dapat berjalan keluar dari cermin penghakiman. Demikian pula, tim yang satu anggotanya tidak bisa keluar akan kehilangan kualifikasi mereka. Ketika Mu Chen melihat sekeliling, suara yang kuat tiba-tiba terdengar di telinga mereka, itu adalah suara Din Tiansheng. Mendengar suaranya, mata Mu Chen dan yang lainnya menyipit saat tubuh mereka menegang. 10 napas waktu berlalu dalam sekejap saat atmosfer di dalam bola cahaya membuat mereka merasa tercekik. Ketika 10 napas waktu berlalu, lampu di sekitar mereka meredup saat suara retak bergema, berubah menjadi percikan cahaya saat bola menghilang. Saat bola cahaya pecah, lautan energi spiritual yang mengerikan menyapu, menelan mereka berlima dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang mengguncang gunung dan lautan. Di permukaan tubuh Mu Chen, kilat hitam meledak hampir dalam sekejap saat berkedip, dia dengan jelas mengaktifkan fisik dewa petirnya. Namun meski begitu, dia masih merasakan berat sesaat di tubuhnya saat tekanan mengerikan menyapu ke arahnya dari segala arah, seolah mencoba merobek tubuhnya menjadi serpihan dari tekanan. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan telah mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka, membentuk penghalang di permukaan kulit mereka. Namun, tubuh mereka masih terasa puluhan kaki di bawah, dan wajah mereka sedikit merah. Hanya Luoli yang mampu mengimbangi Mu Chen. Tekanan energi spiritual yang sangat kuat. Luoli juga memasang ekspresi berat, tapi untungnya, lautan energi spiritual tidak sengaja dikendalikan untuk menghadapi mereka. Jika tidak, mereka akan menderita luka berat dalam sekejap. Mu Chen mengangguk setuju saat dia melihat ke kejauhan, ada cahaya spiritual karena 3 tim lainnya jelas menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan tekanan dari lautan energi spiritual ini. Ayo isi daya. Mu Chen melihat ke atas, tetapi ujungnya tidak terlihat dari warna yang kacau. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk keluar dari lautan energi spiritual ini. Tidak peduli seberapa sulit untuk sampai ke sana atau apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Baik, Luoli dengan ringan menganggukkan kepalanya. Melihat itu, Mu Chen menghirup seteguk udara saat kilat hitam memancar lebih banyak di permukaan tubuhnya. Di dadanya, 6 rune petir muncul dengan kecepatan tinggi saat dia menginjak tanah kosong, gelombang udara menyapu saat cairan energi spiritual meledak. Pada saat yang sama, sosoknya seperti kilat hitam saat dia menyerang. Petir hitam dilepaskan di sekelilingnya untuk menahan tekanan mengerikan yang datang dari lautan energi spiritual. Luoli mengikuti di belakang Mu Chen saat energi spiritual di permukaan tubuhnya mengalir dengan cepat. Dia menggunakan metode cerdas untuk meniadakan sebagian dari tekanan dan mempertahankan kecepatannya. Tidak jauh dari keduanya, Shen Changsheng dan 2 lainnya mengatupkan gigi mereka saat mereka mengikuti di belakang. Tempat ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada jauh di dalam lumpur karena energi spiritual dalam tubuh mereka dengan cepat habis. Jauh dari sana, ketiga tim juga telah bergerak, 15 siluet cahaya bergerak di lautan energi spiritual, bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ujung lautan. Adegan itu jelas bagi mereka yang berada di luar cermin penghakiman, ada 20 siluet cahaya yang dengan cepat merobek lautan energi spiritual yang kacau.
Meskipun mereka tidak hadir di dalamnya, mereka juga bisa merasakan tekanan energi spiritual yang mengerikan yang dipancarkan dari cermin penghakiman, yang membuat mereka merasa terkejut di dalam hati. Jika itu mereka mungkin tidak akan bisa bergerak maju 1 inci pun, belum lagi tentang mencapai akhir. Di udara, 5 dekan agung juga menatap cermin penghakiman, tetapi masing-masing dari mereka memiliki ekspresi berbeda di mata mereka saat mereka melihat 20 siluet cahaya. Haha, aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa keluar dari cermin penghakiman kali ini. Din Tiansong dari Akademi Spiritual Azure Sky tersenyum saat dia berbicara dengan penuh minat. Tidak mudah untuk keluar dari laut penghakiman. Din Tiansheng samar-samar tersenyum ketika mata abstraknya melihat ke cermin yang jernih saat dia perlahan berbicara. Saya percaya jumlah orang yang bisa keluar darinya tidak akan melebihi jari di tangan seseorang. 10 siluet cahaya lebih seperti ikan, berkedip di lautan energi spiritual yang kacau dengan energi spiritual yang tak terbatas berfluktuasi di sekitar mereka, menahan tekanan mengerikan yang datang dari segala arah. Dibandingkan dengan kecepatan di luar, 10 siluet cahaya lebih itu jelas lebih lambat. Tekanan energi spiritual dari lautan ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika seseorang ingin bergerak maju, mereka harus menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Jadi, bahkan jika keempat tim adalah ahli puncak, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan di lautan energi spiritual tanpa penghalang. Karena tekanan energi spiritual, ada anggota di antara 4 tim yang mulai menunjukkan kekuatan mereka hanya dalam beberapa menit. Sama seperti tim Mu Chen dan Luo Li menyerang di depan sementara Shen Changsheng dan Li Xuantong mengikuti 10 kaki di belakang dan Su Xuan mengejar mereka. Meskipun Shen Changsheng dan yang lainnya telah mengeksekusi energi spiritual mereka hingga batasnya, mereka masih tidak dapat mengejar keduanya. Begitu pula dengan ketiga tim lainnya yang juga memiliki jarak yang sama. Su Xuan terakhir, wajahnya memerah pada saat ini karena energi spiritual di permukaan tubuhnya juga menjadi kacau. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah Anda memerlukan bantuan? Mu Chen mentransmisikan suaranya dengan energi spiritualnya ke telinga Su Xuan. Su Xuan mengatupkan giginya saat dia menggelengkan kepalanya, sepertinya aku harus keluar dari tim. Sisanya akan tergantung pada kalian, jangan repot-repot berhenti karena aku. Petik 2. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan, tidak membebani Mu Chen dan yang lainnya. Lagi pula, tes ini tidak mengharuskan mereka semua melewati laut penghakiman. Hanya satu dari mereka yang harus berhasil, dan mereka akan berhasil. Mendengar jawabannya, Mu Chen dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Saat ini bukan waktunya bagi mereka untuk berhenti dan membantu rekan satu tim mereka. Kalau begitu, kita akan bergerak dulu, kamu hati-hati. Mu Chen berbicara sambil menarik napas dalam-dalam, kilat hitam di permukaan tubuhnya terpancar dengan lebih cemerlang, dia menginjak kakinya, menyebabkan energi spiritual cair di bawah meledak saat kecepatannya meningkat. Luo Li juga diam-diam membentuk segel dengan tangannya saat film cahaya yang mengalir terbentuk di permukaan tubuhnya. Meskipun metodenya tidak sombong seperti Mu Chen, itu cerdik karena meniadakan bagian dari tekanan energi spiritual untuk mempertahankan kecepatannya. Melihat pemandangan dari belakang, Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum pahit. Meskipun situasi mereka sedikit lebih baik dibandingkan dengan Su Xuan, energi spiritual di tubuh mereka dengan cepat habis. Ini juga membuat mereka memahami fakta, mereka tidak akan pernah bisa berada di eselon yang sama dengan Mu Chen dan Luo Li. Mereka berempat membentuk 2 eselon yang berbeda, satu kelompok di depan sementara yang lain tetap di belakang. Di kejauhan, ada juga perbedaan jelas yang serupa. Namun, hanya kapten dari 3 tim yang berada di eselon pertama. Suara dari energi spiritual cair yang disapu seperti suara air yang mengalir saat bergema di telinga mereka. Wajah semua orang dipenuhi dengan keseriusan saat mereka mempertahankan kewaspadaan mereka dalam kecepatan tinggi. Meskipun laut penghakiman ini terlihat agak tenang, itu memberi mereka perasaan tidak nyaman. Saat mereka memikirkannya, laut penghakiman ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Tatapan Mu Chen samar-samar berkedip saat dia menatap laut penghakiman yang tenang dan, dalam sepersekian detik,
Pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia samar-samar merasakan energi spiritual cair di sekitarnya menjadi semakin ganas. Hati-hati, Mu Chen mengingatkan dengan suara berat. Tepat ketika dia selesai berbicara, wajah Luoli berubah saat dia buru-buru berkata, hati-hati di bawah. Hati Mu Chen menjadi dingin saat dia melihat pusaran energi spiritual yang besar tiba-tiba muncul di dasar lautan energi spiritual saat dia menyapu pandangannya. Itu seperti lubang mulut besar yang melahap ke arah mereka. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran energi spiritual, menyebabkan kecepatan mereka secara bertahap melambat. Shen Changsheng dan Li Xuantong terletak di bawah, dan wajah mereka langsung berubah saat mereka merasakan, di bawah kekuatan hisap pusaran, kecepatan mereka menjadi selambat siput. Tidak hanya itu, mereka juga perlahan bergerak mundur sedikit demi sedikit. Sial, wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong langsung berubah jelek saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka hingga batasnya. Meskipun begitu, mereka melihat pusaran berputar lebih cepat ke titik yang bahkan semakin dekat dengan mereka. Kamu duluan. Li Xuantong mengerutkan alisnya saat dia meraih lengan Shen Changsheng dan melemparkannya ke depan, sedangkan dia dikirim terbang kembali dari kekuatan lawan dan dilahap oleh pusaran. Meminjam kekuatan itu, Shen Changsheng mampu membebaskan diri dari pusaran energi spiritual untuk saat ini. Namun, dia masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya karena metode itu hanya penundaan sementara. Begitu Mu Chen dan timnya mengalami masalah, begitu pula tim lain. Pusaran energi spiritual yang besar seperti binatang laut saat ledakan kekuatan hisap melahap semua siluet di belakang. Semua orang merasa kulit kepala mereka sedikit mati rasa pada saat ini karena mereka tahu bahwa Laut Penghakiman akhirnya mengungkapkan kekuatannya. Semua orang mempercepat kecepatan mereka ke batas saat mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui energi spiritual cair saat mereka mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari dilahap oleh pusaran yang menekan. Shen Changsheng juga telah mendorong energi spiritualnya hingga batasnya, wajahnya memerah karena energi spiritual tak terbatas yang tersebar di sekelilingnya mendorong cairan energi spiritual yang menekan. Saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia akhirnya melepaskan diri dari pusaran energi spiritual yang mendekat. Begitu kekuatan hisap menghilang, Shen Changsheng merasa lega dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk benda terkutuk itu. Hati-hati. Namun, ketika dia merasa lega, gonggongan Mu Chen tiba-tiba terdengar di telinganya. Shen Changsheng menoleh, dia melihat riak energi spiritual yang kacau di sebelah kanannya terbentuk menjadi pusaran aneh, dan dia dilahap olehnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang, karena mereka tidak pernah menyangka hanya mereka berdua yang tersisa dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi untungnya kerugian tim lain lebih besar lagi, hanya tersisa 4 kapten dari total 15 orang. Tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki mood untuk memikirkan hal itu karena mereka dapat merasakan bahwa Laut Penghakiman ini telah benar-benar terbangun. Energi spiritual cair yang ganas mulai menyapu beberapa lapisan saat pusaran energi spiritual yang padat muncul. Pusaran itu seperti mulut besar saat mereka mencoba melahapnya. Pada titik waktu ini, sulit untuk maju. Tidak hanya mereka harus menahan tekanan energi spiritual yang mengerikan, mereka masih harus waspada terhadap pusaran energi spiritual yang muncul secara acak di sekitar mereka. Di bawah lingkungan yang keras ini, bahkan dahi Mu Chen ditutupi dengan butiran keringat dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan di luar cermin penghakiman, banyak orang tercengang ketika mereka melihat 5 sosok menyedihkan di Laut Penghakiman. Akan ada pusaran energi spiritual yang muncul di samping mereka dari waktu ke waktu, membuat mereka ketakutan saat mereka menonton. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk melewati Laut Penghakiman. Sial, Mu Chen jatuh ke pusaran energi spiritual juga. Di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara, wajah Ye Qingling tiba-tiba berubah ketika dia melihat sosok Mu Chen yang maju dilahap oleh pusaran bahkan sebelum dia bisa menghindar. Pusaran energi spiritual tingkat seperti itu masih belum cukup untuk menjebaknya, jangan khawatir. Ling Xi berbicara. Saat dia berbicara, Ye Qingling dan yang lainnya melihat kilat hitam cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuh Mu Chen saat kecepatannya melonjak, melarikan diri dari pusaran energi spiritual dan baru kemudian, mereka merasa lega. Namun, pusaran energi spiritual hanya akan semakin kuat.
Jika dia jatuh ke dalam satu lagi, itu mungkin merepotkan. Lingxi perlahan berbicara saat matanya yang indah menatap cermin penghakiman. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan hati mereka terangkat. Di dalam laut penghakiman yang kacau, apa kamu baik-baik saja? Luo Li dengan cepat bertanya saat dia melihat Mu Chen, yang baru saja melarikan diri dari pusaran energi spiritual. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat 7 rune petir muncul di dadanya. Jelas, dia telah mendorong fisik dewa petirnya ke batas hanya untuk membebaskan diri dari pusaran energi spiritual. Hati-hati, pusaran energi spiritual semakin kuat. Mu Chen mengingatkan, skala pusaran yang muncul sebelumnya telah mencapai beberapa ratus kaki, energi spiritual di dalamnya sangat ganas hingga tingkat yang menakutkan. Jika dia jatuh lagi, bahkan jika dia bisa keluar, itu pasti setelah kelelahan yang luar biasa. Bahkan dia mungkin tidak bisa bertahan lama jika itu terjadi beberapa kali lagi. Situasi mereka seharusnya tidak terlalu baik juga. Luo Li berbicara sambil melirik 3 siluet di kejauhan. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat kilat hitam meledak di bawah kakinya, meningkatkan kecepatannya. Melihat tindakannya, Luo Li segera mengikuti. Keduanya saling membantu, dan meskipun sangat berbahaya, untungnya hanya mengkhawatirkan dan tidak berbahaya. Samar-samar, kecepatan mereka di depan 3 lainnya. Di kejauhan, Ji Xuan mengetuk jari kakinya saat dia secara misterius menghindari pusaran energi spiritual dan dia memberikan pandangan gelap pada siluet Mu Chen dan Luo Li. Saat ini, di antara 4 tim, hanya Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki 2 orang yang tersisa. Jika mereka berdua bisa mempertahankannya, mungkin itu tidak akan terlalu bermanfaat bagi mereka yang lain. Tatapan Ji Xuan melintas saat dia melihat ke arah lain dengan tatapan tidak jelas di mana Sue Tianhe berada. Tatapan mereka berdua terjalin untuk sesaat dan tanpa disadari menganggukkan kepala mereka, noda dingin yang menakutkan melintas di mata mereka. Terima kasih telah menonton.